Saat ini di IKN lagi dihebohkan dengan kemunculan tikus-tikus yang berkeliaran di kawasan inti Nusantara. Lah, kok bisa? Jadi gini, kawasan ini kan dulunya hutan ya, hutan industri ya. Kita sudah lihat, mungkin buat teman-teman semua yang mengikuti saya sudah lama, kawasan ini adalah hutan industri ya, yang diubah menjadi kota, yaitu kawasan inti Nusantara. Jadi tikus-tikus ini itu mudah hadir karena dulunya adalah hutan, ditambah saat ini kan banyak tong-tong sampah yang berisi dengan sampah-sampah makanan mereka. Banyak juga dari tikus-tikus ini menuju ke tempat tong sampah untuk mencari makanan. Jadi menurut saya, tong sampah itu harus dibersihkan sebelum mungkin senja itu udah bersih. Jangan sampai ada yang tersisa di situ. Dan mungkin buat para pengunjung ya, sahabat Dian Rana yang berkunjung ke IKN, tolong sambil menjaga kebersihan. Jangan buang makanan ya, jangan buang sisa makanan di sembarang tempat. Kan banyak tuh tempat-tempat sampah yang sudah disediakan. Bahkan belakangan ini kan ada beberapa informasi ya bahwa di kawasan inti Nusantara masih aja yang buang sampah sembarangan ya, buang sampah atau sampah-sampah plastik dibiarkan saja, tidak dibuang ke tempatnya. Itu membuat kawasan ini juga tidak enak dipandang ya. Jadi mohon bantuannya buat teman-teman semua yang hadir ke sini, tolong dijaga kebersihannya. Nah, kemarin juga ya tentang tikus ini, kemarin juga pada saat saya ngajak teman anak-anak ya, anak-anak ke kawasan inti Nusantara itu di sore hari, itu memang banyak ya tikus-tikus yang berkeliaran itu mencari makan, dan saya lihat juga mereka itu menuju ke tong-tong sampah ya, tong-tong sampah yang sudah disediakan. Dan memang kan tong sampah maaf, tong sampah ini kan memang banyak sekali ya tempat-tempat makanan mereka. Nah, ditambah lagi kawasan ini dulunya adalah hutan. Jadi ya udah, paling mereka itu akan berkeliaran di sana di dekat tong-tong sampah. Bukan cuma satu dua ya, banyak tikus-tikus yang berkeliaran pada saat kita berada di kawasan inti Nusantara, apalagi di sore hari. Nah, ini juga kalau kita lihat ya, kalau kita baca juga berita, otorita IKN kan sudah melakukan pengendalian dengan menyebar beberapa ini ya, beberapa proses, yaitu penangkapan dengan ini, dengan apa namanya, dengan perangkap tikus ya, perangkap tikus dan juga obat tikus. Nah, semoga aja ini tidak menjadi masalah baru ya, karena kan kalau pakai obat ya, obat yang untuk biar tikus itu mati, itu bisa jadi aromanya tidak sedap kalau seumpama dia matinya di kawasan inti Nusantara. Kebayangkan kalau seumpama kita berada di suatu kota yang bersih, tapi aromanya tidak baik, kan nggak nyaman ya. Nah, semoga aja ini tidak terjadi, ada pengendalian-pengendalian lanjutan supaya ini tidak terjadi. Jadi kita doakan aja semoga pengendalian-pengendalian dilakukan berjalan efektif dan tikus-tikusnya bisa diredam dan tidak menimbulkan masalah baru ya. Kalau semua tikus ini mati di kawasan inti Nusantara, aromanya tidak sedap, kan nggak lucu ya kalau semua IKN baunya tidak sedap. Saat ini kan IKN, kalau kita ke arah IKN ya, kita tuh menghirup udara segar. Teman-teman bisa bayangin nggak sih kalau semua udara segar itu di area hutan atau area yang pepohonan, kita itu menghirup udara seperti itu. Nah, semoga dengan dengan ada pengendalian tikus dengan di obat ini tidak menjadikan aroma yang tidak sedap ya, amin. Karena itu menjadi poin utama kita juga ya pada saat berkunjung ke sebuah kota yang bersih, itu kan aromanya juga harus seger ya, bukan aroma yang tidak sedap. Nah, kali ini teman-teman semua, kita tinggalkan sejenak masalah tikus pertikusan. Saya mengajak teman-teman semua untuk berkeliling kawasan inti Nusantara di senja hari. Nah ya, kita akan coba lihat pemandangan-pemandangan di senja hari, karena kita udah lama ya tidak melihat senja hari di kawasan ini. Beberapa waktu lalu juga kan saya mengajak teman-teman semua untuk melihat di malam hari pada saat malam takbiran ya, pada saat malam takbiran. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat di malam hari, silakan disimak di video yang ini. Nah, kali ini kita akan keliling-keliling di kawasan inti Nusantara di senja hari. Tapi sebelum lanjut ya, buat teman-teman semua, sahabat Dian Rana, Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal ya di channel Dian Rana. Saya Dian Rana, saya tinggal di sekitar ibu kota Nusantara atau 40 menit dari titik nol Nusantara. Dan saya rutin membuat perkembangan ya, membuat konten-konten perkembangan ibu kota Nusantara, jadi jangan ragu untuk subscribe. Oke, kita mulai ya pantauan di senja ini. Oke, kita mulai ya pantauan di senja hari di kawasan inti Nusantara. Ini kita mulai dari Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat mengarah ke belakang Istana Garuda ya, yang ada pembangunan Plaza Yudikatif. Ini jalan ini kan sepanjang 2,9 km ya, dari arah luar sampai ke belakang Istana Garuda. Ini juga melintasi Gedung Kemenko 3 dan Gedung Kemenko 4.
Di kawasan Inti Nusantara, buat teman-teman semua yang baru bergabung, ini sudah dibangun juga halte-halte yang bisa kita singgahi ya di kawasan Inti Nusantara. Ini juga di sebelah barat ya, ini adalah sebelah barat dari Istana Garuda. Di atas sana kita bisa lihat ya pemandangan cantik ya, kibasan cahaya matahari ya melihat ke arah Istana Garuda. Ini di sebelah kiri kita, ini kan kalau kita lihat sudah tertata ya pejalan-pejalan kaki ya, untuk pejalan kaki, dan sebelahnya ada embung MBH. Ini semakin cantik kalau kita lihat di kawasan Inti Nusantara di senja hari. Di depan kita, di sebelah kanan itu adalah gedung Kemenko 3 yang sudah bisa kita lihat ya. Berbagai lampu-lampu sudah menyala di senja hari ini. Ini sudah dekat dengan Jalan Grande, teman-teman ya. Dari arah luar kan ke arah belakang istana, itu akan melalui Jalan Grande juga yang depan Istana Garuda. Nah, ini kita sudah sampai di simpang 4 dari Jalan Grande di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Nah, kan kalau ke arah sana, ke arah belakang itu akan ada Plaza Yudikatif ya, teman-teman. Ini suasana di belakang dari Istana Garuda sebelah barat. Kita kembali lagi untuk melihat suasana lainnya di kawasan Inti Nusantara. Kita akan coba mengarah ke jalan depan ini ya, depan Taman Kusuma Bangsa. Jadi beginilah teman-teman semua ya, suasana di senja hari di kawasan Inti Nusantara, tepatnya di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sampai ke belakang Istana Garuda yang ada pembangunan Plaza Yudikatif. Ini kalau kita lihat ya, kanan dan kiri sudah ditanamin juga pepohonan, tuh sudah mulai tumbuh juga ya. Nanti di masa depan kalau pohon-pohon itu udah rimbun, kita dengan santai bisa berjalan-jalan di sini, baik itu di siang hari ya. Karena kalau saat ini siang hari panas ya di kawasan ini. Tapi kalau sudah pohon-pohon itu rimbun, kita itu tidak terlalu kepanasan karena udah banyak pohon-pohon yang bisa tempat berteduh ya. Itu kan ada tikus lagi ya. Memang beberapa waktu yang lalu kan sudah kita lihat juga ya, keramaian di IKN bukan cuma dari kita sebagai pengunjung, tapi juga ternyata tikus-tikus pun ikut meramaikan ya di kawasan ini. Karena kan dulunya kan ini hutan ya teman-teman, ini hutan yang diubah menjadi kota KIPP seperti ini. Dan ditambah ya saat ini kan udah pengunjung udah banyak berdatangan, mereka terkadang membuang sisa makanan ke tong sampah. Nah, tong sampah itu menjadi tempat mencari makan tikus-tikus itu, teman-teman. Nah, ya harapannya ya ke depannya ya bisa dikendalikan biar tidak terlalu banyak. Ya saat ini memang lumayan banyak ya di kawasan Inti Nusantara, dan informasinya kan otoritas sudah melakukan pengendalian.
Nah itu tadi teman-teman semua pantauan kita di lokasi kawasan inti Nusantara di senja hari. Pada saat kita melalui jalan ini ya, Jalan Sumbu Barat ya, di sebelah barat Istana Garuda, kita tuh melihat ya kibasan cahaya matahari pada saat terbenam itu cantik sekali. Pokoknya ya selalu kita doakan bersama ya. Ini doa kita selalu menyertai Ibu Kota Nusantara. Semoga Ibu Kota Nusantara menjadi kota dunia untuk semua, menjadi kota yang terbuka untuk semua, dan menjadi kota yang dicintai oleh semua. Dan buat kalian-kalian semua yang masih ya belum menerima Ibu Kota Nusantara, mohon maaf lahir dan batin. Saya Dian Rana pamit undur diri di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.